pembelajaran Bapak mulai. Maka sama-sama terlebih dahulu kita membaca doa belajar kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Silakan. Jawab doa sebelum belajar telah berdoa. Doa mulai. Selanjutnya Bapak absen dulu sebentar. Adakah teman-teman Anda yang tidak hadir pada hari ini? Ada Misbah. Coba Pak. Misbah. Kenapa si Misbah itu? Sakit, Pak. Mudah-mudahan diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala kepada teman kita Misbah yang tidak bisa hadir pada pertemuan kita pada kali ini. Nah, materi kita kali ini tentang Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Bapak lanjut ke penjelasan materi, sedikit tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan. Itu pertama tentang peserta didik atau siswa nantinya mampu untuk membacakan dari Al-Quran ataupun hadis tentang materi Al-Quran adalah wahyu Allah dengan tartil dan memperhatikan hukum tajwid yang benar. Kedua, peserta didik mampu menguraikan kandungan ayat maupun hadis yang membuktikan berasal dari Allah dan Rasulullah dan terjaga keasliannya. Dan terakhir, peserta didik diharapkan mampu untuk menumbuhkan sikap cinta, hormat dan menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup dalam keseharian. Nah, sebelumnya anak-anak Bapak ada yang tahu apa itu yang dimaksud dengan Al-Quran? Wahyu Allah. Nah, betul. Al-Quran itu adalah wahyu Allah. Di sini Bapak jelaskan, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Nah, Al-Quran ini anak-anak semua merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Allah melalui malaikat Jibril kepada umatnya, dan malaikat Jibril itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad menyebarkan ke seluruh umatnya. Nah, Al-Quran ini sebagai petunjuk segala perintah dan segala larangan Allah itu berada di dalam Al-Quran. Nah, jadi itu salah satu bentuk cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita, diturunkannya Al-Quran melalui malaikat Jibril untuk segala perintah dan larangan untuk kita hidup di dunia ini. Langsung saja kepada dalil Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan tentang Al-Quran ini benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan buatan manusia atau lain sebagainya. Itu terdapat di dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 195. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Shadaqallahul azim. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam, dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin, yaitu malaikat Jibril, ke dalam hati Muhammad agar engkau menjadi salah seorang yang memberikan peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Nah, jadi anak-anak Bapak, di dalam Quran surat Asy-Syu'ara ini dijelaskan dengan begitu jelas oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pertama di dalam ayat 192 dikatakan wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya, wa innahu itu sesungguhnya atau benar-benar Al-Quran itu memang diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Itu
itu di ayat 192. Terus dilanjutkan oleh Allah di ayat 193, dikatakan oleh Allah, ala qalbika litakuna minal munzirin. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah, dibawa oleh malaikat Jibril. Itu dalam Al-Quran disebut dengan Ar-Ruh Al-Amin. Nah, jadi Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Selanjutnya di ayat 194, dari malaikat Jibril itu diturunkan di dalam hatimu Muhammad. Malaikat Jibril itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam hatimu Muhammad. Nah, jadi dari Allah terus ke malaikat Jibril dan dilanjutkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran diturunkan kepada Muhammad sebagai peringatan, itu di dalam ayat 195 anak-anak, dengan bahasa Arab yang jelas. Nah, selanjutnya ada hadis Bukhari Muslim yang menjelaskan tentang Al-Quran ini benar-benar diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak bacakan, an Abi Hurairah, diambil daripada Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, apa kata Rasulullah? Man min nabiyya minal anbiya'i, tidak ada seorang nabi pun kecuali diberi mukjizat yang membuat manusia beriman kepadanya. Maksudnya ialah seluruh nabi dan rasul tidak ada yang tidak diberi mukjizat. Berarti diberi mukjizat seluruh nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dilanjutkan oleh Nabi, amana alaihi al-bashar wa inna ma kana alladhi utituhu wahyan aw ahyallahu ilayya. Sedangkan mukjizat yang diberikan kepadaku adalah wahyu atau Al-Quran yang Allah wahyukan kepadaku. Nah, jadi seluruh nabi dan rasul itu diberi mukjizat semuanya oleh Allah. Sedangkan kepada Nabi Muhammad itu spesial diturunkan mukjizat berupa Al-Quran. Nah, itulah mukjizat yang paling besar diturunkan oleh Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dilanjutkan oleh Rasulullah, farju an akuna aktsaruhum tabi'an yaumil qiyamah. Jadi Nabi berharap pengikutnya menjadi pengikut yang paling banyak dengan adanya Al-Quran ini. Baik, coba perhatikan anak bapak semuanya. Di depan bapak menyediakan mufradat dalil Al-Quran yang telah bapak jelaskan tadi. Maka bapak meminta kepada anak-anak bapak, siapa yang bisa mencocokkan ayat mufradat dengan artinya, karena ini masih acak. Nah, bagi anak bapak yang bisa, coba angkat tangan dan maju ke depan. Kami Pak. Nah, baik. Pertama kepada adik dipersilakan. Langsung aja Pak. Ya, langsung aja deh. Coba dulu. Terima kasih kita ucapkan kepada adik, beri aplaus pada adik. Saudara adik telah mengerjakan 4. Masih ada 3 mufradat lagi. Siapa yang mau maju ke depan? Rivaldo. Rivaldo? Ya. Nah, kepada Rivaldo kita persilakan. Yang singkat itu Pak. Ini kita bicara Pak. Anak logika. Asik. Salah Pak. Langsung aja Pak, langsung aja. Minal muzirin,
kepada saudara Bapak. Coba teman-teman perhatikan, sudah betul semua atau ada yang salah? Salah. Nomor berapa Kak? Ada teman-teman yang bisa memperbaiki depan? Kalau Kak, Bapak perbaiki. Yang pertama, Nazala bihi itu salah. Karena masih ada titik yang kosong. Nah, ini dua. Enggak hitam salah. Enggak menyimak sekarang. Langsung pulang saudara. Nah, baik. Jadi nazala bihi ini cocoknya ke mana ya? Sudah lengkap. Sudah. Ada Nah, ini. ya. Pada anak bapak yang telah memberanikan dirinya untuk isi mufradat ini ke depan. Sekali lagi kita beri aplaus pada teman-teman. Nah, baik, sedikit bapak simpulkan. Jadi Al-Quran ini benar-benar didatangkan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad untuk umatnya sebagai peringatan dan sebagai perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Al-Quran ini tidak dikarang oleh manusia, tidak dari Nabi dan tidak dari makhluk lainnya, melainkan benar-benar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak Bapak? Tidak. Nah, jika tidak, kita tutup pertemuan kita pada kali ini. Bapak mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Bapak sudah dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.